Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, apa sekarang Ibu sedang sibuk? Tidak, ada apa, Bu? Eh, Bu, apa sekarang Ibu sedang sibuk? Iya, boleh. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Eh, Baik, Bu. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Begini Bu, saya mau membicarakan masalah terkait numerasi dan literasi siswa. Oh, langsung. Oke. Ini. Begini Bu, saya mau membicarakan masalah terkait nilai numerasi dan literasi siswa. Kemarin itu di sekolah saya rendah, bahkan ketika pelaksanaan asesmen nasional, siswa kami itu kelihatan bingung waktu mengerjakannya. Mereka mengeluh soal-soal tersebut jarang dibaca katanya, dan guru pun di dalam kelas jarang memberi soal-soal seperti itu. Hmm, oke. Ibu mau mendapatkan apa dari dari pembicaraan kita ini? Uh, saya mau untuk tahun depan nilai numerasi dan literasi siswa kita dapat meningkat. Oh, jadi Ibu mau nilai numerasi dan literasi siswa dapat meningkat untuk kedepannya, Bu ya? Iya Bu, benar. Jika membicarakan masalah-masalah tersebut, menurut Ibu, seperti apa saja aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa? Menurut saya, guru harus meningkatkan kompetensi diri terkait cara-cara membuat soal numerasi dan literasi. Dan guru juga harus sering membahas bentuk soal-soal tersebut di kelas. Jadi ada baiknya masing-masing guru itu di dalam kelas harus sering melatih siswa atau membiasakan siswa untuk mengerjakan soal yang panjang, banyak teks dan angka-angka. Oh, kalau itu yang Ibu inginkan. Jika itu kita buat skala 1 sampai 10, maka saat ini siswa Ibu di kelas berada pada level berapa? Mungkin Bu masih di level 5. Hmm, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu nilai numerasi dan literasi siswa meningkat? Itu sebenarnya juga yang saya pikirkan, Bu. Mungkin saya harus berbicara dengan kepala sekolah ataupun mengajak kepala sekolah untuk membuat sebuah rencana kegiatan yang mana setelah saya berbicara dengan kepala sekolah, selanjutnya saya harus mengajak rekan-rekan juga untuk mengikuti kegiatan yang sudah kami rencanakan bersama kepala sekolah. Tentunya kegiatan tersebut kegiatan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi bagi siswa. Hmm, baik. Kalau demikian, kapan Ibu akan mulai melakukannya? Insya Allah saya akan melakukannya dalam waktu terdekat ini, Bu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Ya, setelah saya sharing dengan Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan selama ini. Terima kasih Bu atas waktunya, karena dengan sudah Ibu saya berbagi masalah dengan Ibu, dapat terselesaikan atau dapat saya memperoleh solusi dari percakapan kita ini. Sekali lagi, terima kasih Bu. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti selanjutnya
Assalamualaikum Bu Fitri, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Rencananya apa yang ingin Ibu Fitri sampaikan kepada saya dalam pertemuan coaching hari ini? Baik Bu. Saya rencananya ingin menyampaikan tentang kondisi pembelajaran di sekolah saya. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Fitri dapatkan? Jadi Bu, saya ingin menyampaikan kepada Ibu berkenaan dengan proses pembelajaran atau media pembelajaran di sekolah saya yang masih konvensional. Saya ingin mendapatkan ide dan kiat bagaimana pembelajaran yang kami lakukan berjalan dengan baik dan efektif. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide dan kiat-kiat yang efektif agar tidak terjadi pembelajaran yang konvensional di kelas begitu ya, Bu? Iya Bu, saya ingin mendapatkan ide-ide dan kiat yang efektif dalam menanggulangi permasalahan pembelajaran di sekolah saya Bu. Menurut Ibu, kurang efektif di bidang pembelajaran apa itu, Bu? Jadi gini Bu, kondisi pembelajaran di sekolah saya masih banyak guru yang masih menggunakan media konvensional, tidak berbasis IT. Jadi kan Bu, pembelajaran di kelas itu terlihat tidak bersemangat, anak-anak Oh, males. iya, iya, iya. Jadi yang menjadi tidak bersemangat Bu Fitri itu di bagian mana, Bu? Ya karena masih ada guru yang masih belum terbuka pengetahuan dan keterampilannya. Masih ada guru yang menggunakan metode ceramah, masih ada guru yang belum menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT yang dalam menunjang pembelajarannya, Bu. Oh, jadi menurut Ibu, penggunaan media yang sesuai, yang sangat menunjang itu seperti apa, Bu? Hmm, ya begini Bu, harus ada upaya dari guru tersebut untuk memperbaiki tingkat penguasaannya terhadap penggunaan media-media yang berbasis IT, Bu, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi aktif gitu, Bu. Selama ini, apa selama ini apa upaya Ibu yang sudah Ibu lakukan di sekolah untuk memberdayakan guru tersebut supaya pembelajarannya aktif dan interaktif bisa tercapai? Kalau yang selama ini dilakukan di sekolah, Bu, sekolah itu sudah memfasilitasi kegiatan pelatihan-pelatihan yang menggunakan media IT, pelatihan menggunakan cara menggunakan Canva untuk media pembelajaran. Namun masih belum memadai sehingga terkesan guru tersebut kurang bersemangat dan murid juga kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Baiklah Bu, jadi rencana Ibu apa ke depannya? Hmm, Rencana yang akan saya lakukan ialah tetap melakukan sharing dengan teman-teman sejawat dengan membuat sosialisasi pembelajaran berbasis IT. Ya, tadi contohnya seperti tetap menggunakan Canva dalam menciptakan media-media pembelajaran. Itu, Bu. Ya, kira-kira berapa lama target waktu yang Ibu butuhkan? Hmm, Insya Allah ya Bu, saya akan merencanakannya itu targetnya harus fix 1 bulan Bu. Jadi saya mohon dalam saya melakukan kegiatan tersebut, Ibu bisa membantu mengecek kembali sejauh mana perkembangan dan rencana tindak lanjut untuk kegiatan ini Bu. Oh, baik sekali ya, insya Allah saya akan mengevaluasi kegiatan tersebut. Semoga ya rencana Ibu berjalan dengan baik dan dalam berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah dalam mensosialisasikan kegiatan tersebut. Uh, uh, Kira-kira menurut Ibu,
pada sesi percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Hmm, berarti Bu, di dalam permasalahan tadi yang saya ungkapkan itu, saya sudah menemukan solusinya, yakni kita harus tetap sharing, bekerja sama, berkolaborasi dalam mensosialisasi penggunaan media-media berbasis IT untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dan menarik, Bu, sehingga siswa tidak bosan dan antusias dalam belajar, begitu Bu. Oke, baik sekali. Jadi pertemuan kita hari ini sudah ada solusinya. Terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke, bagaimana? Adakah kita Jadi apa lagi ya? Refleksi. refleksi kita apa nih Bu? Kalau kemitraan kita udah ada kemitraan. Ya. Hmm, Tadi apa soal soal refleksinya bisa apa yang apa namanya? Bagaimana perasaan Ibu ketika selesai proses sesi percakapan kita ini atau coaching kita berdua ini? kita itu sebagai coaching ya. Ya, Kalau menurut saya merasa sangat senang dalam kegiatan coaching ini karena saya dan Bu Imelda kan bisa bertukar pikiran mengenai bagaimana penyelesaian masalah, walaupun solusinya tetap harus dari kita sendiri ya sebagai coach ya, harus kita sendiri yang bisa mendapatkan solusi tersebut, gitu Bu. ya berarti di sini kita sama-sama memperoleh informasi baru ya, dapat kita ambil beberapa langkah alternatif baru sehingga permasalahan yang terjadi di sekolah kita dapat teratasi. Jadi Ya. selanjutnya uh, kira-kira bagaimana cara Ibu mengimplementasikan di sekolah nanti setelah kita coaching ini? Yang pertama sekali tentunya kita harus membuat seperti rapat ya. Kita harus menjelaskan dulu apa itu kunci, apa itu manfaat kunci, apa itu tujuannya dan cara kita menerapkannya menggunakan prinsip alur tirta. Eh, itu sangat-sangat butuh waktu ya kita cara menjelaskannya dan kita Ya, harus langsung mempraktekkannya dengan menggunakan jalur TikTok tersebut seperti apa yang kita lakukan sekarang ini Bu. baik. Terima kasih atas apa sesi percakapan kita hari ini. Kita kembalikan lagi kepada Ibu Rahma. Apa sudah selesai belum? Belum sepertinya, nggak apa-apa kita tunggu aja ya. Uh, atau ada lagi yang mau kita refleksi kembali? Coba Ibu Fitri bisa lihat refleksinya apa saja yang mungkin yang belum Hmm, kita refleksikan. berarti berarti di sini apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki? Berarti gini dulu Bu, tadi ketika kita melakukan proses coaching ini, kita sudah menyampaikan alur-alurnya secara sesuai dengan alur kita. Udah itu uh, apa namanya cara kita membangun hubungan kemitraan dengan baik kita sudah melakukannya. Sedangkan saat apa namanya waktu kita ini apa yang ibu bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence. Ya, berarti kita di sini menjadi kalau
sebagai coach tentunya kita harus mendengar penuh ya, harus kita itu memberi perhatian penuh kepada si coach kita. Jadi agar Ya, si coach tidak tidak apa namanya tidak terganggu terganggu konsentrasinya. Ya, Jadi betul seperti sekali, itu. Bu. Eh, saya rasa dengan kita berlatih ini Ya, eh, ada nanti suatu perkembangan di sekolah kita di mana ketika kita menyelesaikan masalah bukan hanya kita sebagai fasilitator aja, mentor atau bagaimana. Kita kan harus bisa membedakan seperti yang Bu Fasil katakan, ya, apa sih perbedaan mentor ya kan, konseling ya yang ini kali ya konseling dengan apa namanya dengan coaching ini. Gitu. ya. Kira-kira bagaimana ya? Apakah dengan sudah kita lakukan coaching ini, apa yang perlu kita tingkatkan lagi kalau untuk kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing? Kalau menurut saya Ibu Imelda, yang pertama sekali kan kita kan masih berlatih ini ya. Ya, Berarti kita harus berlatih lebih giat lagi untuk kita bisa membangun kemitraannya lebih lebih ini, lebih membangun sehat ya. lebih sehat, lebih baik. Ah, Kita di sini kan masih agak-agak kaku gitu, apalagi ya, kita bukan di satu tempat ya kan. ya, ya, Sudah kita terhalang oleh jarak. Jadi kalau misalnya kita mungkin kalau kita di apa namanya di alam nyata, ah, tidak di ah, alam maya, mungkin itu lebih apalagi dengan sentuhan ya kan. ya, ya, Kalau misalnya kita sesama perempuan dengan kita sentuhan, oh ya Bu, bagaimana itu saya rasa lebih memungkinkan lagi begitu ya. nah waktu kita Eh, di sekolah. Oke, baik. Kalau ini tambahan sedikit lagi mungkin untuk ke pengetahuan kita bersama juga. Iya, iya. Barangkali ya kita misalnya kalau udah di sekolah ini sudah kita mau mengimplementasikan coaching tersebut, ya tentunya kita mengajak dulu istilahnya rekan boleh satu rekan dulu kita berbicara kan. Jadi kita harus membicarakan masalah-masalah yang terjadi. Jadi istilahnya masalah itu bukan hanya masalah dari guru, tetapi masalah siswa juga kita harus angkat. Jadi kita melakukan posting itu terkait masalah siswa. Misalnya kan kalau dalam kelas kadang ada siswa kita yang mungkin ya seperti dibilang tadi gurunya uh, mengajar itu tidak sesuai dengan RPP yang sudah dirancang. Ya, betul Kemudian sekali. dalam pengelolaan kelas juga belum maksimal. Jadi kita selaku rekan ada baiknya untuk membicarakan hal-hal tersebut. Kemudian kalau misalnya ada kadang di antara kita, kadang adalah guru yang mungkin nggak semuanya, satu atau dua orang, kadang kan ada yang mungkin tidak sependapat dengan kita, ngapain kita coaching, ngapain ini itu, nanti yang ada kita capek di sini, yang siswanya tetap dia kayak gitu-gitu, terus kan ada respon-respon negatif kayak gitu kan. Ya, ya, Jadi betul, betul. kita tentunya tetap pada prinsip kita, maksudnya Ya, harus konsisten ya, harus ya, konsisten. jadi nanti dengan sendirinya kawan-kawan rekan kita itu rekan sejawat kita pasti akan meniru perilaku kita, walaupun itu butuh waktu yang lama, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita istiqamah aja terus seperti itu kayaknya ya Bu. Ada lagi hal lain yang bisa jadi tambahannya terkait refleksi kita? Hmm, kalau ini Bu, kalau ada yang mengganjal, masih mengganjal di saya ya Bu ya. Kalau misalnya kita melakukan coaching terhadap permasalahannya dengan anak-anak, Uh-uh. anak-anak tersebut itu kan belum mengetahui ya alur tirta itu Ya, bagaimana. uh-uh. Jadi cara kita untuk menjelaskan pertama itu gimana baiknya kalau menurut Bu Imelda? Uh, Karena ini anak-anak kan, ya, kalau guru mungkin lebih uh, lebih ini ya. Jadi seperti ini kan, kayaknya kan gini. Memang anak-anak kan dia belum belum tahu alur cerita itu seperti apa. Jadi alangkah baiknya kita ini selaku guru
yang menggiring pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si anak sehingga si anak lebih terbuka, sehingga si anak itu dia dengan istilahnya kayak semacam curhat lah ke kita. Jadi kita apa yang dia sampaikan kita ikuti apa yang dia sampaikan, kemudian kita munculkan pertanyaan-pertanyaan terbaru tapi terkait apa yang sudah dia sampaikan. Iya. Misalnya dia kan misalnya ada si anak yang suka dibully oleh kawannya. Nah, seperti itu. Jadi kita beri pertanyaan-pertanyaan yang menantang yang mungkin yang dia alami tanpa kita harus bilang ke dia, oh kamunya sendiri yang salah, oh Iya, kamunya itu ini harus men-chat seperti namanya ini. ya, Bu, ya? Ya, jadi kita mengantar pertanyaan-pertanyaan kita ke arah yang lebih baik sehingga dia itu bisa menjelaskan secara terbuka tanpa ada rasa malu-malu, tidak menyembunyikan masalah dia. Jadi dia itu lebih berani dan kita harus memberi kesan merangkul dia. Ya, Iya, betul. kadang-kadang kan ada anak yang kita panggil lari. Nah, dipikirnya mau kita apain dia kan. Padahal jadi bukan maksud kita itu untuk mengetahui apa sih masalah dia sehingga dia di kelas duduk sendiri gitu kan tanpa teman, dikucilkan kan. Jadi perlu hal-hal tersebut kita apa adanya perhatian kepada murid-murid kita Berarti seperti itu. kita dengan anak-anak dapat kita ambil kesimpulan yang tadi Bu Imelda katakan, berarti walaupun kita melakukan coaching dengan anak-anak itu tidak harus perlu kita Kita menjelaskan mereka, jelaskan, menjelaskan ya, alur ceritanya, cukup dengan kita ya, menggiring pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka itu ke arah prinsip tirta tersebut ya Bu ya. ya seperti itu. Oke, oke. Karena kalau misalnya kita sesama guru pun kan misal kita di sini kan sudah mendapatkan ilmu ini, tapi kan rekan-rekan kita yang lain kan belum mendapatkan juga. Jadi Iya, seperti itu juga cara yang kita lakukan tanpa kita harus menjelaskan kepada si teman kita itu, oh ini yuk kita coaching alur tirta tuh, berarti kita memang nggak usah nyebut itu, kita iya. langsung aja ikuti apa yang sudah kita pahami secara pelan-pelan. Jadi sehingga setiap masalah yang ada di sekolah kita bisa teratasi